Pemirsa, sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kepemudaan di Kalimantan Selatan menyatakan untuk mengawal proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Banjarmasin terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Banjarmasin. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kepemudaan di Kalimantan Selatan menyatakan untuk mengawal proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Banjarmasin terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Banjarmasin. Pernyataan dukungan tersebut disampaikan LSM Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara bersama Ikatan Putra-Putri Indonesia serta DPD Pemuda Islam Kalimantan Selatan yang menyampaikan aspirasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara, Baisukan, Senin 15 Desember 2025. Aksi ini menyoroti dugaan korupsi belanja sewa komputer server aplikasi wan jaringan pada Dinas Pendidikan Banjarmasin tahun anggaran 2023. Nawahini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Proyek tersebut diketahui terbagi dalam 5 paket pekerjaan dengan total anggaran mencapai 3,1 miliar rupiah. Yakin bahwa kasus ini bukan saja menyeret oknum-oknum yang ada di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, bahkan kami yakin keterlibatan oknum-oknum legislatif DPRD Kota Banjarmasin. Ya, betul. Karena apa? Karena kejadian ini di tahun 2023. Luar biasa, duit rakyat dimanipulasi sebanyak 3,1 miliar. Ketua Forpeban Kalimantan Selatan Dinjaya Waitakoni Prima TV memadahkan kasus ini menjadi ujian penegakan hukum, terutama dalam pengelolaan anggaran sektor pendidikan. Adapun masalah yang kami sampaikan, yang pertama masalah penyewaan server komputer yang dilakukan oleh Distrik Kota Banjarmasin di tahun 2023. Ini kami kira sangat diduga penuh dengan KKN. Karena apa? Karena ini melibatkan juga bukan saja pejabat-pejabat di distrik, namun juga ada diduga dari keterlibatan oknum-oknum DPRD Kota Banjarmasin. Luar biasa, penyewaan server sebesar 3,1 miliar tersebut. Ya, menurut informasi dari Bang Rahman Bajar, fiktif. Nah, untuk itu kita berharap kepada Kejari Kota Banjarmasin yang sudah melakukan penggeledahan untuk segera menangkap tersangkanya dan juga ditangkap dan diajukan kepada pengadilan. PLH Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Andri, menyatakan penanganan perkara masih berjalan sesuai prosedur. Sebelum penetapan tersangka dilakukan, penyidik masih menunggu hasil audit untuk mengetahui secara pasti besaran kerugian keuangan negara. Untuk perkara sewa server pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, proses tahap penyidikan, Mbak. Nah, sampai saat ini kami masih menunggu auditor melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Jadi setelah itu baru kami lakukan penetapan tersangka. Ada kendala sejauh ini? Sampai saat ini belum ada, hanya auditor masih belum pasti angka berapa kerugian keuangan negaranya. Terkait indikasinya sebetulnya apa yang dilakukan? Indikasinya adalah penyimpangan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh oknum dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Kalau target terhadap auditor sendiri ada kapan harus selesai? Kami tidak berani mengintervensi auditor karena itu kewenangannya mereka. Adanya dukungan dan pengawasan dari berbagai elemen warga, maka Kejaksaan Negeri Banjarmasin diharapkan mampu menuntaskan penyidikan kasus ini secara objektif dan berkeadilan, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi di daerah.